Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube RR Channel. Kali ini saya akan menjelaskan cara pasang penangkal petir di rumah Surger Arrestor. Saat terjadi hujan, badai, dan petir, area di sekitar tersebut rawan akan sambaran petir. Jika terjadi sambaran petir, maka akan mengakibatkan barang-barang elektronik kita akan terbakar, rusak, bahkan terbakar, dan bisa mengakibatkan kematian. Gimana cara mengatasinya? Salah satu cara untuk mengatasinya, di rumah kita pasang penangkal petir, yaitu dengan Surger Arrestor dan grounding. Rangkaian instalasi listrik di rumah sebelum dipasang Surger Arrestor dan pada saat instalasi tersebut kena sambaran petir secara tidak langsung, apa yang terjadi? Saat terjadi sambaran petir di jaringan kabel PLN di dekat rumah, maka tegangan yang besar akibat dari sambaran petir tidak langsung akan mengalir menuju ke beban. Hal ini bisa menyebabkan equipment kita menjadi rusak, bahkan bisa menyebabkan kebakaran dan bisa tersengat listrik, bisa mengakibatkan kematian. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tegangan yang besar akibat dari sambaran listrik tidak langsung ke petir oleh petir tidak dapat dihalirkan ke bumi atau ke ground karena belum terpasang arrestor. Setelah dipasang Surger Arrestor, instalasi listrik di rumah kita, maka yang terjadi sebagai berikut.
terjadi sambaran petir di jaringan kabel PLN di dekat rumah, maka tegangan yang besar akibat dari sambaran petir tidak langsung disalurkan ke bumi melalui arrestor, sehingga yang menuju ke equipment tegangannya normal dan equipment akan aman dan terhindar dari bahaya kebakaran bahkan kematian. Saat terjadi sambaran petir, tegangan besar oleh arrestor dialirkan ke bumi. Bisa dilihat di video. Tegangan besar kealiran ke bumi, ke ground, dan ground yang diizinkan kurang dari 5 ohm, standar peraturan umum instalasi listrik. Setelah kita tahu fungsi dari sugar arrestor dan grounding, langkah berikutnya ialah kita rakit atau kita pasang sugar arrestor dan grounding di instalasi listrik rumah kita. Satu, siapkan material atau bahan yang dibutuhkan. Dua, buat diagram rangkaian listrik menggunakan sugar arrestor dan grounding. Tiga, rakit diagram rangkaian listrik menggunakan sugar arrestor dan grounding. 4. Cara mengoperasikan diagram rangkaian listrik dengan menggunakan sugar arrestor dan grounding. 5. Kesimpulan. Siapkan material atau bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahan atau material yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian listrik di rumah dengan menggunakan sugar arrestor dan grounding sebagai berikut. Satu, kabel listrik secukupnya. Bisa menggunakan kabel serabut atau kabel tunggal. 2. MCB 1 pas. 3. ALCB 1 pas. 4. kWA meter. kWA meter tersebut kita gunakan yang telah tersedia oleh PLN. 5. Sugar arrestor 1 pasang. 6. Grounding system. 7. Terminal kabel. 8. Rel terminal kabel. 9. Tang potong atau tang kombinasi digunakan untuk memotong atau mengupas kabel. 10. Isolasi. 11. Obeng plus atau minus untuk mengencangkan atau mengonek kabel. Setelah material atau bahan-bahan tersebut lengkap,
Kedua, kita buat diagram lokasinya atau diagram listriknya. Tiga, setelah diagram lokasinya selesai kita buat, kita mulai merakit rangkaian tersebut. Satu, potong kabel netral sesuai kebutuhan dan hubungkan langsung kabel netral tersebut dari KWH meter ke input arrestor. Dari input arrestor dihubungkan ke input LCB. Dari output LCB dihubungkan ke terminal kabel. Dua, potong kabel pasa dan hubungkan kabel tersebut dari KW meter ke input MCB 1. Tiga, potong kabel pasa dan hubungkan kabel pata tersebut dari output MCB 1 ke input arrestor. Empat, potong kabel pasa dan hubungkan kabel pasa tersebut dari input arrestor ke input LCB. Lima, potong kabel pasa dan hubungkan kabel tersebut dari output LCB ke input MCB 2, MCB 3, dan MCB 4. Potong kabel 6, potong kabel pasa dan hubungkan kabel tersebut dari output MCB 2 ke terminal kabel. Tujuh, potong kabel pasa dan hubungkan kabel pasa tersebut dari output MCB 3 ke terminal kabel. Delapan, potong kabel pasa dan hubungkan kabel pasa tersebut dari output MCB 4 ke terminal kabel. Sembilan, potong kabel grounding dan hubungkan kabel grounding tersebut dari KW meter ke terminal panel, dari terminal panel ke output arrestor dan ke grounding.
rangkaian tersebut selesai, sekarang kita lakukan percobaan. Saat instalasi listrik di rumah belum menggunakan surge arrestor, apa yang terjadi? Saat terjadi sambaran petir di jaringan kabel PLN dekat rumah, maka tegangan yang besar akibat dari sambaran petir tidak langsung akan tidak dapat mengalir ke bumi, sehingga tegangan besar itu mengalir ke beban. Akibatnya yang terjadi, beban atau ekipmen akan menjadi rusak dan terbakar, dan bisa menyebabkan area tersebut kebakaran dan bisa menyebabkan kematian. Tegangan yang besar akibat sambaran petir mengalir ke beban. Kemudian rangkaian tersebut kita pasang surge arrestor. Apa yang terjadi? Saat terjadi sambaran petir di jaringan PLN di dekat rumah, maka tegangan yang besar akibat dari sambaran tidak langsung petir akan dialirkan oleh surge arrestor ke bumi, sehingga ekipmen tersebut akan menjadi aman dan terhindar dari bahaya kebakaran serta terhindar dari kematian. Kita bisa lihat aliran atau proses surge arrestor menyalurkan tegangan akibat dari sambaran petir tidak langsung ke bumi. Grounding yang diizinkan kurang dari 5 ohm, Peraturan Umum Instalasi Listrik.
Oke, setelah kita lakukan percobaan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan. Kesimpulannya sebagai berikut. Sebelum menggunakan sugar eraser dan grounding, 1. Tegangan yang dihasilkan akibat petir langsung mengalir ke equipment sehingga equipment menjadi rusak dan terbakar. 2. Jika tersentuh orang dapat mengakibatkan luka bakar, bisa meninggal, dan jaringan kabel bisa rusak dan terbakar. 3. Area tersebut akibat sambaran petir bisa terbakar. 4. Secara ekonomis sangat merugikan karena equipment yang kena sambaran tidak langsung petir akan rusak dan terbakar, dan area tersebut bisa terbakar dan juga bisa mengakibatkan kematian. Setelah menggunakan surga eraser dan grounding, tegangan yang dihasilkan akibat petir langsung dialirkan ke bumi oleh surga eraser sehingga equipment menjadi aman. Jika tersentuh orang akan aman, tidak berbahaya. Tiga, area sambar petir akan aman. 4. Secara ekonomis akan aman karena equipment kita akan aman dan terhindar dari bahaya kebakaran dan terhindar juga dari bahaya kematian. Dari percobaan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa surge arrestor adalah sebuah alat yang dibuat sebagai pelindung dan dipasang pada suatu jaringan instalasi listrik. Dalam prosesnya, surge arrestor berfungsi untuk melindungi berbagai macam peralatan elektronik yang ada pada jaringan dalam suatu instalasi listrik. Fungsi tersebut dipakai saat terjadi lonjakan atau overvoltage yang melebihi batas toleransi yang diperbolehkan, salah satunya akibat dari sambaran petir tidak langsung. Lonjakan tegangan yang terjadi pada jaringan listrik biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah sambaran petir tidak
langsung atau induksi. Surger arrestor yang dijual di pasaran ada dua. Satu pasah 2 pol, tegangannya 220. 3 pas 4 pol, tegangannya 380. Biasanya digunakan untuk industri atau skala besar. Grounding atau pentanan atau sering disebut arde. Grounding atau pentanahan menggunakan tembaga murni atau root murni. Kedalamannya atau kedalaman tembaga atau root murni tersebut tergantung dari hasil pengukuran. Hasil pengukuran distandarkan oleh PUIL, Peraturan Umum Instalasi Listrik, harus kurang dari 5 ohm. Contoh grounding dan cara mengukur tahanan grounding. Untuk mengukur tahanan grounding, kita menggunakan alat yang namanya digital earth tester. Alat ukur grounding atau pentanan atau arder ialah digital earth tester. Digital earth tester mempunyai 3 kabel. Satu kabel warna green digunakan dan dihubungkan untuk root atau elektroda. 2 kabel warna yellow atau kuning dihubungkan ke stick. 3 kabel warna red atau merah dihubungkan ke stick 2. Jarak antara root atau arde atau elektrodanya dari stick 1 ke root itu 5-10 meter. Dari stick 1 ke stick 2 5-10 meter. Contoh hasil pengukuran grounding atau pertanahan dengan menggunakan digital earth tester. Pada saat terukur 0,3 ohm. Berarti ukuran tersebut masuk standar PUIL yang diizinkan kurang dari 5 ohm.
fungsi ELCB, earth like circuit breaker, dan grounding. Rangkaian listrik instalasi rumah sebelum kita menggunakan ELCB dan grounding. Apa yang akan terjadi jika terjadi hubung singkat atau short circuit? Saat MCB 4 kita on-kan, akan terjadi aliran listrik menuju stop kontak. Pada saat stop kontak dibebankan dengan beban, dan beban tersebut mengalami short circuit atau hubung singkat atau ada kebocoran arus, maka arus yang mengalir ke stop kontak tetap mengalir, sehingga akan terjadi kebakaran dan tersengat listrik. Equipment mengalami short circuit atau kebocoran arus atau hubungan singkat. Arus listrik tetap mengalir sehingga terjadi kebakaran dan tersengat listrik, bisa mengakibatkan kematian. Untuk menghindari tersebut, rangkaian listrik di instalasi rumah wajib menggunakan ELCB dan grounding. Rangkaian listrik setelah menggunakan ELCB dan grounding, apa yang akan terjadi jika terjadi short circuit atau hubung singkat atau kebocoran arus? Saat MCB 4 di-on-kan, arus listrik akan mengalir ke stop kontak. Saat stop kontak dibebankan dengan beban, dan beban tersebut terjadi short circuit atau hubung singkat atau kebocoran arus, hal ini akan terbaca oleh LCB. LCB secara otomatis akan stop atau trip, sehingga arus yang mengalir ke beban terputus. Dengan terputusnya arus yang mengalir ke beban, maka equipment akan terhindar dari kebakaran atau kerusakan dan terhindar dari sengatan listrik. Beban terjadi short circuit sehingga terbaca oleh LCB, dan LCB akan trip, dan LCB strip akan memutus semua arus listrik yang menuju ke beban.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa ELCB adalah sebuah saklar listrik otomatis dioperasikan dan dirancang untuk mendeteksi adanya arus listrik yang terjadi karena tegangan bocor pada instalasi dan peralatan listrik. LCB tersebut sangat penting dan berguna untuk melindungi dari bahaya satu, tersengat listrik. Dua, dari bahaya kebakaran. ELCB mempunyai sensitivitas untuk 10 mA proteksi dengan kebutuhan tingkat sensitif tinggi. Contohnya digunakan untuk rumah sakit. Untuk 30 mA digunakan untuk kontak langsung dan biasanya proteksi terhadap manusia. Biasanya digunakan yang berhubungan dengan air, shower atau kamar mandi. mA digunakan untuk kontak tidak langsung, proteksi untuk bahaya kebakaran, biasa dipasang di gedung-gedung atau di rumah-rumah. Cara kerja LCB yaitu akan bekerja bila peralatan listrik bekerja dengan normal, di mana total arus yang mengalir pada kawat plus atau positif dan kawat netral atau negatif adalah total arus yang mengalir sama, sehingga tidak ada perbedaan arus. Namun, bila seseorang tersengat arus listrik, maka kawat plus akan mengalirkan arus tambahan melewati tubuh manusia yang tersengat ke bumi. Maksudnya, apabila ALCB tersebut terjadi perbedaan arus, maka secara otomatis terbaca oleh LCB dan LCB tersebut secara otomatis akan ngetrip atau mati. Demikianlah tutorial penjelasan saya mengenai cara pasang arrestor atau surga arrestor dan grounding, memasang penangkal petir di rumah. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat untuk saya sendiri dan bagi yang mendengarkannya atau yang menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng, like and comment untuk menambah motivasi saya membuat channel-channel yang lebih baik lagi. Channel yang lain salah satunya fungsi arrestor dan akan dilanjutin lagi fungsi UPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.